Oke ya, jadi yang namanya ARDL itu nama lainnya adalah lag ya. Jadi adalah lag yang berfungsi menunjukkan pengaruh selang waktu ya terhadap observasi gitu ya. Nah, jadi dia lag dalam model ARDL yang berfungsi menunjukkan selang waktu terhadap observasi. Nah, dikatakan dengan ARDL atau juga lag ini dilakukan setelah uji stasioner gitu ya. Artinya data stasioner dulu gitu ya, baru lag boleh dilakukan. Dan lag optimum dilakukan untuk menentukan panjang analisa gitu ya. Jadi misalnya periode data dengan menggunakan data time series dengan data cross section itu 30 tahun gitu ya. Dan dalam 30 tahun itu kita menggunakan metode lag gitu ya. Ya kenapa digunakan metode lag gitu ya? Atau metode ARDL? Ya karena ada data-data tertentu untuk memprediksi pada tahun tertentu itu bersumber dari data tahun sebelumnya. Misal, ya kan, misalnya pengaruh dana alokasi umum gitu ya. Dana alokasi umum, kemudian dana dana bagi hasil, ya, kemudian apa ya? eh, DBH, dana bagi hasil, DAK dan juga DAU gitu ya. Pengaruhnya terhadap pertumbuhan gitu ya. Jadi yang namanya DAK, DAU dan DBH gitu kan, itu direalisasikan pada tahun 2025 misalnya. Nah, dampaknya gitu kan, dampaknya kepada pertumbuhan daerah gitu kan. Maka pertumbuhan daerah di 2025 akan tercipta gitu kan. Jadi jalan dibangun dengan tahun anggaran 2025 gitu kan, maka manfaatnya akan diperoleh ya pada tahun 2026. Nah, sehingga dari sinilah dasar kita harus melakukan estimasi menggunakan prinsip autoregresif ya, autoregresif atau juga menggunakan lag gitu ya. Jadi di sini lag ini penting dilakukan ya, dan untuk menghilangkan masalah autokorelasi paling utama gitu ya. Dan dalam penelitiannya lag ini dapat dilihat dengan model Final Prediction Error FPA ya, kemudian juga digunakan nantinya IKK Information Criterion, kemudian SWOT Bayesian Criterion ya, kemudian menggunakan hand queen, dan melalui pengujian lag dengan itu akan menggunakan kriteria yang merujuk pada lag optimal ya, dan menggunakan ARDL itu dihasilkan melalui yang namanya uji apa ya, uji melalui alat analisa yang namanya EFUSE ya. Jadi dengan hal tersebut maka lag dilakukan. Nah, ini contoh ya bagaimana misalnya lag itu untuk data syariah ya. Nah, bagaimana dalam hal ini apa ya, pendekatan autoregressive distribute lag ya untuk menganalisa determinan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia ya dengan pendekatan autoregressive distribute lag. Nah, jadi dengan pendekatan ini pengaruh misalnya X1 likuiditas ya kan. Kemudian X2-nya non-performing financing gitu ya. X3-nya tingkat bagi hasil. X4-nya tingkat kepemilikan surat berharga. X5-nya BI rate. X6-nya inflasi gitu kan. X7-nya industrial production index terhadap pendanaan bank syariah ya atau Islamic Bank Financing IBF gitu ya. Maka dengan metode pendekatan auto regressive distribute lag gitu ya, maka X1, X2, X3, X4, X5 dan juga sampai pada X7 itu dilagkan gitu ya. Nah, maka notasi yang kita lakukan sebagai berikut gitu ya. Jadi ciri-ciri dari lag Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini ada T kurang satu gitu ya. Ya, kemudian untuk ILKD gitu ya. Untuk ILKD, kemudian untuk NPF T kurang satu gitu ya. Kemudian untuk TBH T kurang satu, untuk KSB T kurang satu ya, untuk SBIR T kurang satu, untuk
INF T kurang 1 dan juga IPL T kurang 1. Nah, sedangkan IBF-nya tidak T kurang 1, tetapi T saja ya. Di mana ini menunjukkan bahwasanya T tersebut adalah T, T tersebut itu adalah pada tahun yang bersangkutan gitu ya. Sedangkan T kurang 1 berarti periode yang bersangkutan dikurangi dengan observasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ini dengan inilah yang namanya model analisa ARDL ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan menggunakan data sekunder ya, kalau misalkan mau meneliti data ya mau meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan gitu ya, maka wajib wajib lag gitu ya. Jadi pendanaan tahun itu dipengaruhi oleh gitu ya, dipengaruhi oleh likuiditas tahun sebelumnya ya kan, dipengaruhi pembiayaan tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil sebelumnya ya kan, dipengaruhi oleh KSB ya kan, dipengaruhi oleh SBIR, dipengaruhi oleh INF, baru dipengaruhi oleh IPL, baru diregresikan ya kan, diregresikan dengan metode fix effect ya kan, dengan metode random effect atau juga dengan metode common effect gitu ya. Nah, jadi inilah model persamaan yang harus dilakukan ya dengan metode lag dan juga atau metode ARDL ya. Nah, jadi ini untuk persamaan jangka pendek ya kan. Nah, untuk persamaan jangka panjangnya ya sebagai berikut gitu ya. Dan di mana untuk jangka panjang itu diregres sebagai berikut ya dengan ini. Oke. Dan nantinya ya, sumber-sumber datanya tentu saja sumber data dari data sekunder ya, skalanya rasio ya kan, skalanya rasio. Nah, inilah dia. Nah, itu ya lag-nya. Nah, dan ini daftar bank-bank syariah ya dan juga unit usaha syariah pada bank tersebut ya. Dan selain dari logaritma dilakukan juga uji stasioner ya. Nanti stasioner ini kita topiknya ada minggu depan ya. Kemudian di mana uji stasioner di sini bertujuan melihat letak dari setiap variabel berada sekitar rata-rata dengan fluktuasi yang tidak tergantung pada waktu. Jadi uji stasioner untuk melihat plot data gitu ya pada variabel-variabel yang berada di sekitar rata-rata, atau pada penelitian ini menggunakan metode uji IDF ya atau ADF ya, augmented decay failure, dengan menggunakan tarif alfa 1% dan juga 10% ya. Dan juga lag optimum, di mana dalam menentukan lag optimum di mana metode RDL menunjukkan pengaruh ya observasi, dan uji optimum ini dilakukan dalam bentuk teknis ARDL ya, di mana uji lag optimum dilakukan dengan melihat nilai FPA, kemudian dengan nilai IEC, kemudian juga dengan nilai SBC gitu ya, atau juga dengan menggunakan nilai HQ ya. Jadi pengujiannya ini akan menghasilkan kandidat lag pada masing-masing kriteria yang merujuk pada lag optimal ya, dan itu tersedia pada aplikasi. Nah, selain dari uji stasioner juga dilakukan dengan uji kointegrasi. Nah, ini nanti kointegrasi akan kita bahas juga ya, di mana uji kointegrasi mengetahui terdapat hubungan jangka panjang di antara variabel-variabel yang digunakan gitu ya. Dan udah pasti juga uji asumsi klasik ya, uji normalitas, ya kan, uji stabilitas, uji autokorelasi ya, di mana uji stabilitas itu dengan garis lurus kusum ya dan kusum Q yang berada pada level signifikan alfa 5% ya. Uji autokorelasi, uji hetero, uji multikolinitas. Dan apa ya, dalam metode ARDL di sini tujuannya adalah menganalisa pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dari waktu ke waktu, termasuk variabel Y dari masa lampau terhadap nilai Y sekarang ya. Dan menurut penggunaannya, ARDL ini memasukkan lag dari variabel dependen dan independen secara bersamaan. Nah, ini ya. Kenapa ARDL ini
digunakan gitu ya. Alasannya adalah alasan psikologi ya, di mana sebagian besar perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebiasaan ya. Orang tidak akan mudah mengubah perilaku secara tiba-tiba dalam prosesnya membutuhkan waktu. Nah, ini alasan psikologi dilakukannya ARDL. Selain itu juga alasan teknologi, ya di mana perkembangan teknologi akan maju dan banyak pilihan fitur dan spek harga yang berbeda ya. Ketika teknologi baru dikeluarkan, seorang tidak langsung membeli dan menggunakannya sehingga diperlukan waktu mengambil keputusan ya. Selain itu juga alasan kelembagaan ya, di mana pemberlakuan kontrak kerja berjangka waktu yang mencegah seseorang beralih dari sumber tenaga lainnya ya. Sehingga model ARDL menawarkan prosedur alternatif seperti kriteria AIC-nya, SBC-nya yang paling optimal ya. Jadi semakin kecil AIC akan semakin baik. Sehingga penentuan spesifikasi ordolek dengan kriteria ini adalah dengan memilih AIC yang rendah ya. Dan pemilihan model ARDL memiliki beberapa kelebihan juga ya, di mana dapat mengestimasi hubungan jangka panjang yang terlepas adanya variabel yang stasioner, dan ARDL ini pada tingkat ordo 0 atau juga ordo 1. Kemudian ARDL tidak mementingkan bahwa variabel terkointegrasi pada ordo yang sama. ARDL tidak mempermasalahkan jumlah sampel sekalipun ukuran sampelnya kecil. Kemudian mengambil jumlah leg ya, jumlah leg yang cukup yang ditentukan oleh kriteria. Nah, sekarang coba kita lihat contoh lah ya. Kita lihat contoh penggunaan metode ARDL ini. Nah, ini pada sebuah paper ya, di mana analisa profitabilitas bank syariah di Indonesia pendekatan ARDL ya. Nah, dia dalam hal ini penelitiannya menganalisa faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah menggunakan ROA sebagai variabel dependen, sedangkan independennya CAR, NPF, FDR, BOPO, DPK ya. Pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, kemudian BI rate dan juga inflasi ya kan. Dan periode pengamatannya 2015 sampai dengan 2020. Jadi datanya adalah data bulanan ya, Bapak Ibu. Data bulanan dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020. Dengan menggunakan pendekatan ARDL, maka menemukan bahwa jangka pendek NPV, FDR, BOPO, dan DPK, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, inflasi merupakan variabel yang signifikan ya terhadap profitabilitas. Nah, ini kita lihat. Nah, ini latar belakangnya ya. Perkembangan bank syariah itu sendiri, kemudian inilah kinerjanya ya, yang diproksikan dengan ROA, kemudian juga beberapa faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Kemudian teorinya, kemudian variabelnya, kemudian NPV-nya, kemudian financing deposit ratio-nya, kemudian BOPO-nya ya, teorinya ya. Dana pihak ketiga ini teorinya, pembiayaan murabahah dan musyarakah ini teorinya, BI rate ini teorinya, inflasi ini teorinya gitu ya. Nah, inilah variabelnya ya, di mana pengelompokan variabelnya di sini menggunakan unsur profitabilitas meliputi baik itu profitabilitas internal maupun juga profitabilitas eksternal ya dari CAR, NPV, FDR, BOPO, DPK, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, BI rate dan inflation ya. Nah, dari tersebut gitu ya, bahwasanya dengan teknik ARDL beberapa tahapan pengujian itu adalah dengan stasioner ya, dengan ADF, kemudian uji stasioner menggunakan unit root, kemudian menggunakan bond testing, kemudian uji kointegrasi, kemudian juga melakukan estimasi RDL dengan jangka panjang. Dan statistik deskriptifnya tergambar sebagai berikut ya. Jadi ini nilai maksimumnya, nilai minimumnya, standar deviasi gitu ya, dari masing-masing variabel. Nah, kemudian uji stasioner dilakukan gitu ya. Nah, jadi uji stasioner pada
level 0 atau juga level 1 gitu ya, di mana menunjukkan stasionernya data gitu ya. Stasionernya data dan dari hasil estimasi ARDL-nya ya ROA min 1 ya, ROA min 2, ROA min 3, ROA min 4 gitu ya. Nah, di sini hasil estimasi min 1 signifikan ya. Min 2 tidak signifikan, min 3 tidak signifikan, min 4 signifikan ya. Begitu juga CAR-nya ya. CAR-nya tidak signifikan baik min 1 sampai min 3, sedangkan min 4 signifikan ya. NPV ya juga hasil estimasi ARDL-nya ini signifikan tahun pertama ya min min 1 signifikan, min 2, min 3, min 4, FDR-nya min 1 tidak signifikan FDR ya. BOPO signifikan pada tahun T, sedangkan T kurang 1 tidak signifikan. Signifikan ya BOPO. Ya, BOPO signifikan. Ya, kemudian juga DPK ya. Tahun pertama dia tidak signifikan. PMD signifikan ya. Kemudian PMB tidak signifikan. BI rate tidak signifikan ya. Inflation tidak signifikan ya. Nah, kemudian hasil dari uji kointegrasinya gitu ya. Ya, uji kointegrasinya menunjukkan ya pada level 10% ya, pada level 5% dan juga pada level 1% gitu ya. Di mana ya di mana hasilnya menunjukkan kita menolak H0 ya. Dan yang berarti data itu memiliki nilai kointegrasi satu sama lainnya. Artinya terdapat hubungan jangka panjang ya antara variable dependent profitabilitas dengan variable dependennya. Ya, inilah yang namanya uji kointegrasi. Sedangkan jangka pendeknya hasilnya menunjukkan sebagai berikut. ROA min 1 tidak signifikan. Tadi ROA signifikan ya. Ini tidak signifikan untuk jangka pendek ya, jangka panjang signifikan ya. Begitu juga CAR tidak signifikan ya. Ya, FDR signifikan, kemudian PDK tidak signifikan, PMB signifikan ya. Dan hasil estimasi RDL jangka panjang sebagai berikut ya. Ini signifikan, ini tidak signifikan dan sebagainya ya. Nah, itulah ya dengan metode ARDL ini ya atau metode LEG. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Ya, jadi nanti bagi Bapak Ibu disertasi yang data sekunder ya, wajiblah ya menggunakan ARDL. Kalau observasinya jangka panjang dan disarankan menggunakan datanya data bulanan ya. Karena data-data ini mudah didapatkan di OJK ya. Jadi Bapak Ibu tinggal buat surat ke sana ya kan, minta data bulanan. Analisalah dengan ARDL. Itu saya kira untuk improvisasi disertasinya. Ya, ini alat analisanya menggunakan IPUS ya. Nah, ini ada beberapa alasan-alasan kenapa signifikan, kenapa tidak ya. Nah, ini justifikasinya. Baik, ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya bahan perkuliahan kita. Dan minggu depan kita lanjutkan dengan materi berikutnya adalah uji kointegrasi ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Makasih ya, Prof. Ya, sama. Boleh meninggalkan ruangan.